Run free and dive into the sky. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Break the chains and our freedom's ours to take. Hai, selamat datang di Teman Mobil. Nah, sekarang gue berada di showroom Pelangi Motors, tepatnya di daerah Bekasi. Oke, di belakang gue ini sudah ada Honda HR-V tipe E CVT. Dan sini gue akan review mobil ini kira-kira pada tahun 2016 ini sampai sekarang masih layak nggak sih untuk dibeli? Penasaran? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, nah Honda HR-V ini merupakan mobil crossover dari Honda, dimana dari sisi desainnya itu sangat sporty banget dan memang ini sangat laku pada di zamannya. Oke, nah kita langsung bahas aja dari depannya ya. Nah dari depan sendiri ini desain dari lampunya ini sangat unik dan terlihat sporty banget. Dan di depannya ini desainnya seperti bentuk huruf V, yang dimana ini udah black glossy. Dan juga di bawahnya ini fog lampnya sudah ada dua, dari desainnya biasa aja sih. Terus kalau dari sisi bawahnya grillnya ini udah honeycomb juga. Overall sih dari sisi depannya ini masih timeless dan masih terlihat seperti sporty. Kita lihat dari sisi sampingnya yuk. Nah dari sisi sampingnya ini sudah ada fender hitam di sini. Ini memanjang dari belakang dari depan sampai belakang. Ini terlihat banget sih, memang tipikal mobil crossover itu fendernya memang cukup panjang banget. Dan di velgnya ini dia warnanya single tone, warna silver. Ini palang 5 dan ini velgnya ini ring 17 dengan bannya itu 215 55. Nah kita lihat lagi, ini sudah menggunakan rem cakram di sini. Nah dari spionnya sendiri ini sudah bisa retract, jadi retract elektrik, jadi emang ini udah cukup keren banget sih. Terus kita lanjut dari sisi handle pintunya, ini udah aksen chrome. Yang gua suka ini adalah dia ini sudah keyless immobilizer, jadi nggak perlu lagi kita nyolok lagi sih, jadi tinggal buka aja di sini, tinggal dibuka. Dan juga dia juga udah ada smart entry-nya gitu. Nah ciri khas dari Honda HR-V itu, dia itu handle pintu belakangnya itu sangat unik banget. Dia nggak di tengah, tapi dia ada di atas di sini. Itu kayak Nissan Juke kalau nggak salah. Nah ya, jadi ini sangat unik banget. Jadi terlihat bahwa kalau Honda HR-V itu kalau dari luar tuh cuman ada satu handle doang, padahal tuh ada dua tersembunyi di sini. Gitu. Nah ini terlihat menurut gua sangat keren banget sih. Oke, kita langsung lanjut ke belakang. Oke, dari sisi belakang itu yang paling unik tuh menurut gue dari lampunya. Kenapa? Karena tuh lampunya kayak desainnya tuh kayak mata elang gitu ya, kayak elang gitulah gitu. Jadi desainnya sangat unik banget. Terus dia udah ada emblem Honda HR-V-nya. Terus ininya sudah defogger juga. Sudah ada antainya di sana. Sayangnya bukan shark fin. Terus ini udah ada high mountain lamp-nya juga di sini, stop lamp-nya di sini. Terus juga udah ada emblem IFV tag-nya di sini sendiri. Oke, kita buka langsung dari bagasinya ya. Nah, yang gue suka dari HR-V ini, khususnya dari mobil Honda, dia itu bagasinya tuh rata-rata luas banget. Nah, kita lihat nih, ini bagasi sangat luas banget sih menurut gue gitu. Jadi kita kalau mau bawa bawa koper ataupun bawa belanjaan rumah, belanjaan bulanan, ini tuh sangat luas banget, sangat ya lumayan luas lah gitu ya kan. Nah di sini tuh kalau mau nyari ban serepnya itu kita bisa cek di sini.
Nah, di sini ada ban serep dan peralatan-peralatan lainnya. Terus di sini juga ada lampu. Jadi kalau gelap-gelap bisa ada lampu di sini. Kita langsung aja cek bagian dalamnya, oke? Nah, kita udah di bagian dalamnya Honda HR-V. Jujur ya, ini sangat nyaman banget. Dan memang kalau gue lihat sih itu, ini udah kayak pas banget di posisi gue tuh. Dan ini juga kita lihat sih, kita lihat dari setirnya ya. Setirnya ini dia soft touch-nya juga enak, kulit. Di sini juga ada pengaturan suara. Terus di sini juga udah ada cruise control di sini. Nah, yang kerennya tuh dari MID-nya itu udah digital dan cakep banget sih. MID-nya ini cakep banget menurut gue. Terus kita lanjut dari sisi sebelahnya, ini udah soft touch. Terus ini masih keras. Nah, uniknya ini transmisinya adalah CVT, dimana sudah ada fitur parking brake-nya sendiri, electric parking brake. Jadi tuh nggak perlu lagi tuh effort untuk tuas rentangan lagi gitu. Ini udah parking brake-nya sendiri, dan juga ada brake hold-nya. Terus dari sisi head unit-nya juga sebenarnya nggak terlalu besar, tapi ini cukup informatif dan juga cukup bagus juga. Di sini juga ada AC-nya, ini udah ada AC, terus ada pengaturan yang sudah digital juga. Dan ini udah engine-nya udah engine stop button. Terus ini dari fitur keamanannya dia udah ada ABS, terus juga EBD dan juga HSA. Secara fitur sih cukup ya cukup standar lah secara fitur keamanannya. Dan juga ada ini udah ada active stability control. Jadi membuat nyaman lah dalam berkendara juga. Terus di sininya sudah lampunya juga, ada lampunya. Jadi lebih enak lah kalau mau ngaca. Ini juga ada lampunya juga di sini. So far sih ya dari sisi pengemudi ini gue cukup nyaman banget sih. Dan ini juga udah setirnya udah teleskop juga gitu. Kita coba di bagian row kedua ya. Nah, gua udah ada di baris kedua. Untuk Honda HR-V ya, yang terlihat menurut gua nggak terlalu besar. Di bagian dalamnya itu lega banget. Emang tipikal mobil Honda tuh kabinnya lega banget sih, gitu ya kan. Dari HR-V, Honda HR-V dan lain-lainnya itu lega banget. Bisa kita lihat sih dari headroomnya sendiri itu masih luas banget. Terus dari legroomnya juga masih luas banget sih, gitu. Jadi ini untuk penumpang tuh sangat nyaman banget ya. Nah, kalau dari desain sendiri ini dari handle pintunya ini ada aksen chrome. Keren banget, ini juga soft touch. Terus ini udah kulit juga. Di sini ada armrestnya. Tuh armrestnya. Jadi emang ya nggak bikin capek tangan sih di sini. Terus ini juga ada headrestnya juga ada. Sayangnya tuh dari sisi cup holdernya ya, ini nggak banyak sih. Ini cuma ada 1, 2 di situ dan 3 di tengah ini gitu. Nah, so far sih ini menurut gua nyaman ya, tapi sayang ini belum bisa reclining ya, cuma mentok aja begitu gitu. Tapi overall ini nyaman banget sih gitu kan. Sebagai penumpang ini bisa enak dah kalau misalkan dibawa sama Honda HR-V ini. Nah, tadi kita udah bahas juga dari sisi eksteriornya, dari sisi interiornya, dan dari sisi fitur-fiturnya. Honda, sekarang kita ngebahas dari sisi harganya. Nah, mobil ini itu dari sisi kilometernya itu cukup tinggi sih, udah 120-an kilometer, dan harganya itu ini di angka 235 juta rupiah. Menurut gue dengan harga segitu dan juga dari kondisi mobilnya masih bagus banget, dan juga tadi suara mesinnya juga masih halus banget sih menurut gue, ini masih worth it untuk dibeli. Apalagi buat kalian yang memang pencinta mobil Honda, ini sangat worth it banget buat kalian untuk dibeli gitu. Nah, paling itu aja yang akan gue bahas dari Honda HR-V ini. Buat kalian yang ingin membelinya, atau buat kalian daerah Bekasi yang ingin cari mobil-mobil bekas, bisa langsung datang ke Pelangi Motor, tepatnya di daerah Bekasi. Nanti untuk mapsnya gue akan share di kolom description, jadi kalian bisa langsung cek aja di sana. Paling itu aja. Jangan lupa untuk share video ini, like dan komen.
terus dan pastinya subscribe terus channel Teman Mobil. Itu saja dari saya. Salam Teman Mobil.